Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di majelis tafsir Ilmiun ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 103 halaman 16 Al-Baqarah ayat 103. Kita bahas tajwidnya dulu. Walau mad lain atau haraf lin waw mati didahului oleh fathah. Nah, ini dibaca agak panjang gitu. Walaupun tidak sepanjang mad tabi'i atau tidak sepanjang mad lain ketika jatuh pada waqaf. Kemudian wawunya jangan dibaca jangan walau. Seringkali ada yang membacanya walau anna gunna non bertasdid guna mendengung, biar terdengar mendengung, tahan dua ketukan. Nah itu ketika menahan itu gunakan untuk menghayati gitu ya. Gunakan untuk menghayati pesan-pesan Allah ya, yang ada di dalamnya. Sekaligus barangkali lupa gitu ya, itu gunakan untuk mengingat kalimat sesudahnya, kata sesudahnya. Annahu idhar safawi, mimati ketemu dengan hamzah. Nah, di situ ada hamzah, ada alif ya. Hamzah itu menerima semua harokat, mau harokat apapun itu diterima oleh hamzah. Tapi kalau alif hanya menerima harokat sukun. Manu matabi waw wattaqau madlain wattaqau qau lamathu matabi waw batum idgham bigunna. Domatain ketemu dengan mim, jadi membacanya diidghamkan ya. Diidghamkan itu dimasukkan, domatainnya dimasukkan ke huruf mim, jadi min ikhfa abad atau ikhfa hakiki idhar khalqi. Nun mati ketemu ain itu idhar itu jelas, khalqi itu di tenggorokan, jadi dibaca jelas di tenggorokan. Ikhfa akrab, nun mati ketemu dal, dibaca samar tapi sepintas saja. Min ing
Jadi nggak usah begitu, sepintas aja. Dillah, tarkik itu tipis. Di lafdzul jalalah, lafad Allah itu sering disebut lafdzul jalalah, didahului oleh kasrah. Jadi lafad Allahnya dibaca tipis. Dillah, madlain, lau madlain. Itu kalau mau wakaf di situ. Tapi kalau mau diwasol, mau disambung gitu. Karena ada huruf jim di atas itu. Nah, itu menunjukkan wakaf. Wakaf itu tanda berhenti. Wukuf di Arafah itu berdiam diri, berhenti di Arafah. Nah, tapi wakaf jim itu wakaf jaiz atau wakaf jawaz itu boleh berhenti, boleh bersambung. Berhenti boleh, bersambung boleh. Nah, kalau seandainya berhenti, ro-nya disukun. Min indillahi khair. Nah, kalau disambung itu mad lainnya itu dibacanya 2 ketukan, dibaca panjang 2 ketukan kalau berhenti. Tapi kalau disambung, mad lainnya dibaca sepintas saja, tidak sampai 2 ketukan, dan diidghamkan ke huruf lam. Jadi idgham bila guna itu khairul, nah jadi begitu. Khairul, nah, idgham bila guna. Lau mad lain, ka mad tabi alif, nu mad tabi waw, ya, nah itu perpaduan antara bunyi a dengan bunyi ain. Jadi jangan dibacanya ya, itu kan kesannya alif kalau begitu. Jangan juga dibaca ya, itu kesannya ain doang. Perpaduan antara bunyi alif sama ain. Ya lamun mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau seandainya, wa dan lau seandainya atau jikalau, anna sesungguhnya. Ini karena di tengah-tengah kalimat bukan inna, jadi anna. Di anna sesungguhnya, hum mereka. Makanya kalau di Al-Quran diterjemahkannya itu biasanya bebas. Sungguh kalau, sungguh seandainya mereka, sungguh kalau seandainya mereka. Siapa mereka di sini? Orang-orang Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi. Jadi sungguh seandainya orang-orang Yahudi. Nah, ini kan sebuah penegasan, sebuah pengokohan dari Allah. Makanya ada anak di situ. Sungguh seandainya. Kenapa seandainya? Seandainya itu kan menunjukkan sesuatu itu tidak mungkin terjadi, atau kemungkinan terjadinya itu kecil. Sungguh seandainya mereka, orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi lah khususnya, amanu beriman. Nah, beriman kepada apa? Beriman kepada kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul, khususnya kitab suci Al-Quran.
yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tadi kenapa menggunakan seandainya? Nah, tadi kita katakan seandainya itu kemungkinan terjadinya kecil gitu. Kemungkinan terjadinya itu kecil. Dalam arti dalam kenyataannya orang-orang Yahudi Nasrani itu kan tidak mengimani, tidak mengimani kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul, khususnya Al-Quran. Makanya menggunakan kalimat seandainya. Bahkan mereka itu menuduh bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu telah mengajarkan ilmu sihir. Jadi Al-Quran ini oleh mereka orang-orang Yahudi itu dianggap sebagai ilmu sihir, seperti mereka menuduh Nabi Sulaiman itu mengajarkan ilmu sihir. Jadi wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Sulaiman, kemudian oleh Nabi Sulaiman dibacakan kepada mereka itu dituduhnya sebagai ajaran sihir. Bahkan mereka menuduh bahwa Nabi Sulaiman bisa membuat singgasana itu ya. Nabi Sulaiman itu kan salah satu mukjizatnya itu memiliki istana. Ibnu Katsir itu mengatakan tingginya itu sampai 1000 lantai gitu. Dan itu sampai hari ini pun belum pernah ada, belum ada yang mampu gitu. Secanggih apapun zaman sekarang belum ada yang mampu membuat istana sampai 1000 lantai gitu. Dengan pondasi dari baja-baja itu Pak. Lalu dinding-dindingnya pun dari kaca itu. Nah, mereka menuduh bahwa itu merupakan sihir gitu. Nabi Sulaiman memiliki istana seperti itu karena kekuatan sihir. Termasuk Nabi Sulaiman diberikan kemampuan oleh Allah bisa menundukkan angin, bisa berbicara dengan binatang-binatang. Itu sebagai kekuatan sihir. Nah, tuduhan-tuduhan seperti itu dilontarkan juga oleh orang-orang Bani Israel, khususnya Yahudi, itu di zaman Rasulullah SAW, oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, oleh orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, baik itu suku Yahudi Qainuqa ya, Yahudi Quraizoh ataupun Yahudi Bani Nadir. Kan ada tiga golongan Yahudi di Madinah pada saat itu. Nah, makanya Allah itu mengatakan seandainya mereka itu orang-orang Yahudi itu mau percaya. Ini kata amanu itu artinya luas, Pak. Mau percaya kepada Nabi Muhammad ya, yang kemudian dengan percayanya kepada Nabi Muhammad mereka itu akan percaya kepada Allah gitu. Akan percaya kepada Al-Quran. Wattaqau, dan mereka mau bertakwa, mereka mau takut gitu ya dengan ancaman-ancaman Allah yang ada dalam Al-Quran. Mereka mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa janji yang Allah janjikan itu? Apa jaminan yang akan Allah berikan itu? La masubatun, la sungguh, masubatun, mereka akan, sawab itu kan pahala, imbalan, ganjaran itu, sawabad dunya wal akhirah.
Jadi lamasubatun, sungguh mereka akan diberikan imbalan atau akan diberikan pahala, akan diberikan upah min dari indillah, dari sisi Allah, khairun, itu lebih baik. Ini kalau dalam surat apa tuh, saya lupa lagi itu, kalau bunyinya begini. Sering nih kalau ditujukan kepada kita nih umat Islam di Al-Quran itu ada bunyinya begini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatuh minas samai wal ardh. Itu cukup populer tuh, sering saya baca juga. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, sungguh, kalau di situ la fatahna alaihim barakah, sungguh kami akan bukakan gitu pintu-pintu keberkahan. Ada yang menafsirkannya pintu-pintu rizki, baik yang ada di langit ataupun pintu-pintu rizki yang ada di bumi. Tapi syaratnya itu amanu wattaqau. Nah di sini pun Allah menjanjikan kepada orang-orang Yahudi itu, seandainya mereka itu beriman dan bertakwa, sungguh akan kami berikan pahala, imbalan dari sisi Allah, khairun, yang lebih baik. Ini saya lebih cenderung lama subah itu diberikan imbalan. Kalau imbalan sifatnya itu bisa kepada imbalan yang sifatnya duniawi, bisa imbalan yang sifatnya ukhrawi. Karena di situ ada kata-kata khair. Khair itu sering diterjemahkan, satu kadang diterjemahkan rizki. Al khair itu rizki. Seringkali diterjemahkan al khair itu kebaikan. Ini kan khair itu sifatnya bukan kuantitas, Pak, tapi kualitas. Kalau kualitas itu kan maknanya lebih luas bila dibanding dengan kuantitas. Kuantitas itu kan terbatas, bilangan itu terbatas. Tapi kalau khair itu menunjukkan kualitas, makanya maknanya itu bisa dimaknai rizki, bisa dimaknai kemerdekaan, bisa dimaknai dengan kemenangan, kejayaan, bisa dimaknai juga dengan pahala. Nah tapi tadi syaratnya untuk diberikan khair, Pak, diberikan imbalan yang berupa khair itu amanu wattaqau. Nah kan tetapi orang-orang Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi itu lebih memilih kepada sihir, Pak, ketimbang percaya kepada Al-Quran, termasuk ketimbang percaya kepada kitab suci yang dibawa oleh Nabi Musa, itu Taurat. Lebih percaya kepada sihir. Nah sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah, lamasubatun min indillahi khair, itu Allah akan berikan imbalan yang lebih baik, itu tidak mereka dapatkan itu, Pak. Itu bahayanya sihir itu di situ, Pak. Bahayanya ilmu-ilmu paranormal, magis itu seperti itu. Jadi penyebab kehancuran sebetulnya, walaupun pada awalnya seringkali orang itu memandang ada kemenangan, ada semacam kesuksesan gitu. Nah ini awal kehancuran, Pak, kalau sudah masuk kepada dunia sihir itu. Nah di negara kita ini sihir ini subur sekarang itu, Pak, subur sekali. Jadi kalau dulu, Pak, dulu
di masyarakat itu kalau orang itu bertanya gitu ya, atau percaya kepada ramalan-ramalan dukun paranormal, itu dulu itu sering dipandang negatif gitu. Oleh tetangga, oleh masyarakat itu dipandang negatif. Masih atau mabeki cenah kana dudukun dan nanti cenah gitu. Tapi sekarang itu sepertinya itu sudah sesuatu yang biasa gitu. Percaya kepada dukun, kepada sihir itu sesuatu yang biasa. Malah sigana maloba jelema nu hayangeun bisa ilmu perdukunan atau ilmu sihir gitu. Nah, penyebabnya apa? Karena ambisinya terhadap duniawi, Pak. Banyak orang itu yang mempercayai ilmu-ilmu sihir karena ambisi kekayaan, ambisi jabatan dan lain sebagainya. Dan sebetulnya di negeri yang mayoritas Islam ini tidak elok juga gitu ya kalau ilmu-ilmu perdukunan, ilmu persihiran itu merajalela gitu. Sehingga seringkali ada sebuah sindiran gitu ya, negeri 1000 hantu ya. Negeri kita itu negeri 1000 hantu, karena banyak sekali hantu-hantu, di istilah-istilah hantu di negeri kita itu kan menunjukkan kepercayaan kepada sihirnya itu kuat. Aya genderuwo geuning kita mah, aya juring, aya naon deui, kolong wewe itu segala macam, nenek lampir itu kan istilah-istilah yang berkaitan dengan dunia perdukunan unggul itu sihir. Jadi kuncinya itu Pak untuk mendapatkan imbalan dari Allah, baik imbalan dunia atau akhirat, itu amanu wattaqau. Tentu dengan keimanan dan ketakwaan yang sebenarnya. Bahkan tempo hari pernah saya sampaikan, salah satu penyebab orang itu terkena gangguan, Pak, gangguan jin, gangguan sihir, gangguan ilmu-ilmu santet dan lain sebagainya, karena sedikit besarnya orang yang bersangkutan itu pernah melakukan hal itu, Pak. Jadi di dalam dirinya itu sudah ada benih-benih gitu, sudah ada benih-benih, sudah tertanam, Pak, ini Pak. Jin-jin itu sudah ada di dalam dirinya itu, sehingga ketika ada orang lain yang ingin menyihir dirinya itu mudah untuk terkena, Pak. Kan geus aya babaturanana di awakna gitu, Pak. Sudah ada temannya di dalam dirinya itu. Nah, makanya syaratnya itu harus bertaubat dengan taubatan nasuha, Pak. Yaitu dengan tidak mempercayainya, dengan penyesalan itu, Pak. Kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi, itu untuk pengobatannya itu. Nah, itu rata-rata gitu yang saya dapatkan, orang-orang yang sering kesurupan itu begitu, Pak. Dalam kehidupannya itu kental dengan dunia-dunia seperti itu. Nah, ketika suatu hari dirinya dalam keadaan lengah atau lemah, itu mudah sekali terkena kesurupan, gangguan-gangguan seperti itu. Makanya di sini jangan coba-coba gitu kita mempercayai yang namanya ilmu-ilmu seperti itu. Lau seandainya kanu mereka itu, keadaan mereka itu siapa? Orang-orang Yahudi. Ya'lamun, mengetahui. Nah, ini kan utamanya Pak ditujukan kepada kita nih, kepada kita orang-orang Islam. Kita itu mesti tahu, mesti mengetahui, memahami, meyakini juga bahwa kunci untuk mendapatkan imbalan dari Allah, baik imbalan ukhrawi yang disebut dengan pahala ataupun imbalan duniawi yang sering diistilahkan dengan rezeki, itu kuncinya itu beriman dan bertakwa. Salah satu cirinya orang beriman dan bertakwa,
tidak mempercayai sihir, Pak. Karena sihir itu bukan hanya merusak duniawi, merusak akidah itu. Imannya itu bisa hangus itu dengan ilmu sihir itu. Bahkan kan di dalam hadis itu Nabi bersabda, baru mempercayainya saja, Pak, itu lam tuqbal sholatuhu arba'ina lailatan, tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Baru mempercayainya itu, belum mempraktekannya gitu. Belum mempraktekannya. Nah di kita ini sekarang kan rame yang namanya sihir segala macam. Kita lanjutkan ya, Pak. Ya. Kita kembali ke asas Rasulullah tadi. Ya, Rasulullah. Saya sering dengar ayat ini suka dipakai untuk ruqyah. Iya. Untuk yang kena sihir atau kena penyakit lain. Iya. Apa memang ini ada asbun nuzulnya? Iya. Baik, terima kasih. Sebetulnya, Pak, semua ayat Al-Qur'an, semua ayat Al-Qur'an dari mulai An-Nas, Al-Fatihah sampai An-Nas itu bisa dijadikan sebagai wasilah untuk meruqyah gitu. Untuk meruqyah, termasuk surat Al-Baqarah ayat 102 ini gitu. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu ayat yang dipilih ketika melakukan praktek ruqyah gitu. Cuman tentu yang namanya kalau asbabun nuzulnya tidak ada, kenapa harus pakai ayat ini gitu. Malah kalau kita baca dalam hadis itu, justru Rasulullah itu kalau melakukan meruqyah dirinya, Pak. Jadi kita itu mestinya sebelum diruqyah orang lain lebih baik meruqyah diri sendiri gitu. Nah, yang sering dibaca oleh Rasulullah itu satu Al-Fatihah itu, Pak. Dua Muawwidatain itu, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas termasuk juga, Pak. Kemudian yang ketiga ayat kursi. Nah itu biasanya yang sering digunakan oleh Rasulullah ketika membentengi dirinya dari gangguan-gangguan sihir itu. Tapi sebetulnya surat apapun, ayat apapun bisa sebetulnya. Bahkan kita jangan menaruh kepercayaan surat-surat tertentu, Pak. Sekali lagi, kita jangan menaruh kepercayaan bahwa yang bisa dijadikan ruqyah itu surat-surat tertentu. Kenapa? Karena kita khawatir, Pak, kita khawatir bahwa ketika berhasil meruqyah itu, yang menjadikan berhasilnya itu bukan Allah gitu, tapi Al-Quran itu, Pak. Sekali lagi, khawatir kita itu justru punya keyakinan bahwa yang menyembuhkannya itu bukan Allah tapi Al-Quran. Jadi mestinya Al-Quran itu sebagai perantara itu, bukan penyembuh, tapi media lah, media yang digunakan untuk melakukan ruqyah. Makanya ketika meruqyah itu harus punya keyakinan yang menyembuhkan itu bukan surat An-Nas tapi Allah gitu. Yang menyembuhkan itu bukan ayat kursi tapi Allah gitu. Kalau kita punya keyakinan yang menyembuhkan itu ayat kursi, berarti kita sudah mengkultuskan ayat kursi gitu. Tapi kita punya keyakinan yang menyembuhkannya itu Allah. Nah, ayat Al-Baqarah 102 pun sering digunakan untuk media untuk melakukan ruqyah itu. Tapi tadi saya katakan sebetulnya surat apapun bisa. Yang penting kan kunci meruqyah itu
Satu adalah tawakal, ya, tawakal sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua keikhlasan, keikhlasan. Karena bisa jadi orang yang meruqyahnya itu tidak ikhlas, tapi ingin dianggap hebat atau ingin dianggap sakti lah gitu. Yang ketiga kesolehan, Pak. Kesolehan. Jadi kesolehan seseorang itu akan mempengaruhi terhadap cepat atau lambatnya proses ruqyah itu. Kita lanjutkan ayat 104. Ya ayyuha, nah ini harfun nida, wahai sekalian, alladzina orang-orang yang amanu beriman. Nah ini oleh para ulama, oleh para ahli tafsir disinyalir, Pak, bahwa ayat 104 ini itu merupakan panggilan pertama itu, Pak. Panggilan pertama Allah memanggil orang-orang yang beriman itu, Pak. Pertama sekali itu, Pak. Jadi sebelumnya Allah itu belum pernah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Sebelumnya itu Allah selalu memanggil ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia. Kan ketika di Madinah itu ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Itu di Mekah itu. Nah, ayat ini kan turun di Madinah nih, Al-Baqarah ini. Dan ayat 104 itu merupakan ayat pertama di mana Allah itu menyapa secara langsung orang-orang yang beriman, Kak. Ini kan sebuah bentuk kenikmatan. Orang beriman langsung disapa oleh Allah itu, langsung dipanggil oleh Allah itu. Dia ayyuha, wahai sekalian, alladzina, orang-orang yang amanu beriman. Ya, tentu saja waktu itu para sahabat itu senang sekali itu, Pak. Ketika turun ayat 104 itu senang. Karena sebelumnya Allah itu selalu memanggil wahai sekalian manusia. Tapi di sini dispesialkan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Baru setelah itu banyak bermunculan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ini pertama kali ini, Pak. Nah, setelah Allah itu memanggil orang-orang yang beriman, katakanlah memanggil kita nih, Pak, orang-orang beriman. Kalau konteks hari ini, Allah sampaikan ya, sebuah aturan. La janganlah, gitu, Pak. La janganlah. Ini nahi, larangan. Ini di dalam Al-Quran banyak nih. Allah itu mengatakan jangan, banyak. Walaupun seperti yang kita katakan kemarin, hari ini itu ada kecenderungan harus menghindari kata jangan gitu dalam dunia pendidikan itu. Jadi lamun kabudak teh guru teh ulah nyarek, hindari guru-guru itu mengeluarkan kata jangan. Itu model pendidikan sekarang begitu, Pak. Tapi lebih banyak menggunakan kata-kata silahkan gitu, anjuran gitu. Padahal di Al-Quran itu banyak itu Allah mendidik manusia itu dengan kata jangan itu, la itu jangan itu. Nah, apa yang dilarang oleh Allah itu takulu, kalian mengatakan. Jadi wahai orang-orang beriman, kalian jangan mengatakan ro'ina, Pak. Waqulu, dan katakanlah oleh kalian ungzurna. Nah, itu. Katakanlah ungzurna, jangan mengatakan ro'ina itu. Kenapa kok Allah itu
melarang orang beriman mengatakan ro'ina, tapi dianjurkan mengatakan unzurna. Sebetulnya Pak, ro'ina itu artinya itu bagus Pak, positif. Ro'ina itu artinya perhatikanlah kami gitu. Perhatikanlah kami. Tetapi oleh orang-orang Yahudi Pak, itu sering diplesetkan gitu dalam rangka menghina Rasulullah Muhammad SAW. Jadi awalnya ro'ina itu artinya bagus, perhatikanlah kami gitu. Tapi karena sering diplesetkan untuk menghina, mengejek Rasulullah, maka Allah melarang mengatakan kata itu. Lebih baik katakan unzurna. Nah, apa diplesetkannya itu? Orang-orang Yahudi itu ketika mengatakan ro'ina itu kan identik dengan kata ru'una Pak. Ru'una atau rauna. Rauna ada yang menafsirkan ru'una. Itu artinya apa? Bodoh itu Pak. Ada yang menafsirkan ru'unah itu tukang sihir. Ada yang menafsirkan ru'unah itu dungu gitu. Nah, karena orang-orang Yahudi itu sering memplesetkan kata ro'ina itu dengan kata ru'unah, di mana kata ru'unah itu digunakan atau diucapkan oleh mereka dalam rangka menghina Rasulullah SAW, maka untuk menghindari hal seperti itu Allah menyarankan gunakanlah unzurna. Nah ini ada pesan yang sangat luar biasa Pak dari sini. Apa pesannya itu? Satu, kita itu diperintahkan untuk memilih kata-kata yang baik ketika berbicara. Terlebih-lebih ketika berbicara kepada orang-orang yang soleh itu Pak, perintah Allah untuk berbicara yang baik kepada orang-orang yang soleh khususnya, umumnya kepada semua manusia. Nah hari ini kan seringkali di kita itu gitu ya, apalagi kalau di dunia medsos itu Pak, banyak sekali orang-orang yang secara lahir kita melihatnya soleh itu dicaci, dimaki, ya, segala macam. Nah ini pentingnya bagi kita itu Pak. Kemudian yang kedua nih, pelajaran dari kalimat ini, Allah itu melarang kita orang-orang beriman bertasabuh Pak, bertasabuh dengan orang-orang Yahudi. Bahkan saking melarangnya Allah gitu, kita itu dilarang menyerupai mereka itu dalam ucapan sekalipun dilarang. Jadi kalau dulu orang-orang Yahudi sering mengatakan ro'ina, diplesetkan jadi ru'una atau rauna, itu oleh Allah sampai dilarang mengikutinya. Makanya Allah berikan alternatif unzurna. Nah kalau di dalam ucapan saja dilarang, terlebih-lebih dalam hal yang lain. Nah, makanya kan Nabi mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum itu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia itu termasuk golongan mereka gitu. Jadi kalau kita menyerupai orang Yahudi itu sama saja termasuk golongan orang Yahudi. Nah, dalam hal apa kita tidak boleh menyerupainya itu? Ya dalam banyak hal Pak, terutama dalam hal yang berkaitan dengan ibadah itu. Jangan menyerupai mereka. Dalam hal berpikir jangan menyerupai mereka. Dalam hal bersikap dan lain sebagainya jangan menyerupai mereka. Makanya oleh Allah dikatakan, diingatkan tuh para sahabat waktu itu,
Jangan menggunakan kata ro'ina, itu kata-kata yang disukai oleh orang Yahudi dalam rangka mengejek Rasulullah. Gunakan kata unzurna. Nah itu Pak. Ya. Artinya unzurna itu? Unzurna itu artinya lihatlah kami. Kan ro'ina itu ro'a itu kan melihat Pak. Ro'a itu. Makanya ro'a itu melihat, kalau pakai ain itu perhatikan. Antara perhatikan dengan lihat itu kan hampir mirip. Perhatikanlah, lihatlah gitu. Hampir mirip. Sebetulnya ro'ina itu artinya bagus, arti asalnya gitu. Sama dengan undurna, perhatikanlah. Ada yang menafsirkan perhatikanlah, ada yang menafsirkan tunggulah gitu. Karena begini, jadi para sahabat itu meminta kepada Rasulullah untuk memperhatikan keagamaan mereka, keilmuan mereka. Jadi ketika Rasulullah membaca Al-Quran itu atau menyampaikan Al-Quran itu, para sahabat itu meminta supaya Rasulullah itu menyesuaikan pengajaran Al-Qur'annya itu sesuai dengan kemampuan mereka. Atau ketika menyampaikan Al-Qur'an itu, Rasulullah dimohon oleh para sahabat itu untuk menunggu sampai mereka itu memiliki kemampuan. Dalam arti jangan menerima tong gancang teuing lah kita, secara perlahan-lahan. Karena kan mereka kemampuannya terbatas. Terlebih-lebih kan ajaran Islam belum begitu lama gitu Pak. Al-Quran belum begitu lama. Nah, jadi dua-duanya artinya bagus. Ro'ina dengan unzurna itu ada kemiripan Pak sebetulnya. Cuman karena sering dipelesetkan saja. Nah sekarang itu bukan hanya dipelesetkan, tapi terang-terangan kan. Orang banyak yang menghina Nabi Muhammad Rasulullah itu bukan hanya secara sindiran. Orang banyak yang menghina orang soleh itu bukan sindiran lagi, akhirnya malah vulgar akhirnya kan gitu Pak. Itu kan lebih parah lagi. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga Pak, kita itu didorong oleh Allah untuk memangkas segala hal yang bisa menjerumuskan kepada kebinasaan, kepada kerusakan Pak. Untuk memangkas, memotong segala hal yang bisa mengarah kepada kerusakan. Nah salah satunya ini nih, kata-kata ro'ina itu bisa menjurus kepada pelecehan Rasulullah. Maka oleh Allah dipangkas tuh, hilangkan kata itu, diganti dengan kata unzurna. Nah dalam segala hal pun Pak, hal-hal yang bisa mengarah kepada keburukan itu harus dihilangkan Pak. Perkataan yang bisa menyebabkan kerusakan, hindarkan itu. Tindakan yang bisa menyebabkan kerusakan, tinggalkan. Karena sifat Islam itu, sifat ajaran Islam itu seringkali preventif Pak, mengedepankan pencegahan sebelum terjadi gitu. Makanya sebelum terjadi yang namanya perzinahan, Islam itu memerintahkan pakai jilbab. Itu kan pencegahan Pak. Seringkali orang itu ingin begini, tidak senang dengan yang namanya perzinahan, tidak senang dengan yang namanya pemerkosaan. Tapi orang pakai jilbab dilarang gitu. Kan ternyambung Pak, ternyambung. Inginnya tidak diperkosa, tetapi pakai jilbab dilarang. Mestinya hal-hal yang bisa menjurus kepada kerusakan itu dihilangkan, diganti dengan hal-hal yang bisa menjurus kepada kebaikan. Sebaliknya Pak, hal-hal yang bisa mengarah kepada kebaikan itu diutamakan.
dikedepankan. Seperti tadi Allah menghilangkan kata ro'ina dan menyuruh menggunakan kata unzurna. Nah itu salah satu hikmah dari ayat ini. Jadi wahai orang-orang beriman, kalian jangan mengatakan ro'ina, tapi katakanlah unzurna, wasma'u, dan dengarlah oleh kalian. Dengarlah ketika Rasulullah itu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah. Bahkan bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan gitu. Dalam arti setelah didengar itu dihayati, diresapi, diamalkan. Itu mendengarkan. Kalau mendengarkan sepintas lalu saja, masuk keluar, tidak ada action gitu. Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir itu, siapa orang kafir itu? Itu kan dalam ayat sebelumnya itu 102. Orang kafir itu adalah orang yang lebih mempercayai sihir ketimbang wahyu, Pak. Ketimbang wahyu. Jadi begini, Pak. Para ulama sering membandingkan begini. Bahayanya sihir itu lebih berbahaya dari khamr, dari arak. Kenapa? Di Al-Quran itu ketika Allah berbicara tentang arak, khamr, itu masih ada dua. Yas'alunaka 'anil khamr, mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Kul, katakanlah, fihima, di dalamnya itu ada ismun kabirun wa manafi'un linnas. Ada dosa besar, ada manfaat bagi manusia. Manfaatnya apa? Kalau digunakan, pamannya nih, orang terluka dicuci pakai alkohol, kan gitu Pak, itu manfaatnya. Atau manfaat alkohol teh geuning naon deui? Untuk menyegarkan tanaman gitu nya, supaya lamun tanaman dina acara pernikahan supaya tong cepat layu kan suka disiram tuh pakai alkohol. Untuk mencuci luka, untuk membersihkan benda-benda, mensterilkan, itu manfaatnya itu. Jadi kalau dalam khamr itu masih ada manfaatnya, tapi ketika diminum haram itu. Haram ketika diminum. Sementara dalam sihir itu tidak ada sedikit pun manfaatnya, Pak. Tidak ada sedikit pun manfaatnya. Mengapa yang namanya ilmu sihir, ilmu perdukunan itu termasuk dosa yang besar yang membinasakan gitu. Dosa besar yang membinasakan. Karena sedikit pun dari sisi manfaat tidak ada, bahkan ini sudah menduakan Allah. Makanya diponis sebagai kafir itu. Walil kafirin, dan bagi orang-orang kafir itu adzabun alim. Itu siksa yang sangat pedih. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.